بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومعمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وأصحاب الكرام الغر الميامين أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. ثم أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي رحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الدين والدنيا والآخرة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى أن الله الكريم ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان. وعلى أن الله الكريم يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة. وعلى من وبه سلفنا الصالحون وجه مشايخنا والحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa tahrat tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila an qala babu salatil idaini. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah perihal salat dua hari raya. Sebelumnya kita sempat membahas perihal masalah istikhlaf nih, mengganti seorang imam, baik itu menggantinya di waktu khutbah Jumat atau di waktu sholat Jumat, karena ini sepaket nih, berarti mengganti imamnya tadi di sholat Jumat atau di luar sholat Jumat. Kalau kita mengganti imam di luar daripada sholat Jumat, dan tentunya di sini masuk dalam kategori ini adalah dua khutbah Jumat, kan demikian ya. Maka apabila kita mengganti imam di selain Jumatan, di selain sholat Jumat dan khutbahnya, maka tentunya persyaratannya ya tidak sama seperti persyaratan tatkala kita mengganti imam di waktu sholat Jumat, karena nanti sedikit ada perbedaan di dalamnya. Kalau kita mengganti imam di waktu sholat Jumat, itu kita harus mendengarkan akan khutbah terlebih dahulu, tidak seenaknya. Tapi kalau kita menggantinya di selain daripada sholat Jumatan, maka tentunya tidak dipersyaratkan yang semacam itu, Bapak-bapak sekalian. Nah, di sini pembahasan kita pada sore hari ini perihal sembahyang sunnah, yaitu sembahyang dua hari raya. Yang dimaksud dengan sholatul idaini, sembahyang dua hari raya, yang dimaksud di sini adalah sholati idai al-fitri wal adha, yaitu kedua sholat idul fitri maupun sholat idul adha. Wa sholatu idul adha,
Dan sholat Idul Adha, bapak-bapak sekalian, afdalu, itu lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Alasannya liwurudiha fil Quran, karena memang ada kejelasannya, perintahnya di dalam Al-Quran. Jelas nih, sebagaimana yang mana ayatnya sering kita baca, yang bunyinya fasalli li rabbika wanhar, dan sholatlah engkau untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah binatang kurbanmu. Berarti ini tentunya karena berkaitan erat dengan sembelih kurban, berarti ini yang dimaksud sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Demikian nih, ya, karena memang jelas perintahnya, nih, karena memang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau dilihat-lihat berarti sholat Idul Adha itu lebih afdal daripada sholat Idul Fitri. Demikian nih, dan juga alasannya, ya, kalau sholat Idul Adha itu, bapak sekalian, itu dilakukan di bulan haram. Dilakukan di bulan haram. Ini alasannya. Kalau Idul Fitri kan bukan bulan haram, karena dia di hari pertama daripada bulan Syawal. Bulan haram itu, atau bulan hurum, atau yang dikenal dengan sebutan arba'atun hurum, atau ashhurul hurum, yang 4 macam, gitu ya. Kemudian pas tiba waktu hari raya, sunnah bagi mereka untuk melakukan sembahyang Idul Adha dan Idul Fitri ini. Dan bahkan kesunahannya, afdolnya tetap dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Demikian nih, ini setidaknya bapak sekalian perihal masalah berjamaah ini bapak sekalian. Kemudian saya lanjutnya. Tadi disebutkan bahwasanya hukum melaksanakan sembahyang hari raya ini sunnah. Namun ada yang mengatakan hukumnya itu fardu kifayah. Ada yang mengatakan ini hukumnya fardu kifayah. Dan bahkan menurut Imam Abu Hanifah bukan sunnah, bukan fardu kifayah, tapi hukumnya wajibah, hukumnya fardu. Berarti setiap individu harus melakukan sholat hari raya. Tidak boleh tidak. Kalau yang fardu kifayah itu kan asalkan di dalam satu daerah ada yang mengerjakannya, gugur kewajibannya. Asalkan ada yang mengerjakannya, ya gugur. Tidak perlu kita untuk sembahyang hari raya, kan demikian. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak demikian. Menurut beliau, dalam madhab beliau, hukumnya wajib sembahyang hari raya ini. Berarti kalau kita meninggalkannya, berarti kita dapat dosa. Mau tidak mau, karena bukan fardu kifayah dan memang hukumnya bukan sunnah. Dan sembahyang hari raya ini, bapak sekalian, karena ini adalah sepaling afdolnya ibadah sunnah. Sepaling afdolnya sholat sunnah itu adalah sholat hari raya ini ya. Oleh karenanya, ya, disebutkan di sini sholat hari raya itu adalah afdolun nawafili. Sholat hari raya itu adalah sepaling afdolnya macam-macam sembahyang sunnah. Jadi kalau kita ditanya mana yang lebih utama sholat-sholat sunnah yang ada, ya jelas sholat hari raya itu sepaling afdolnya sholat-sholat sunnah dibanding sholat-sholat yang lainnya. Gini, karena memang ada yang mengatakan hukumnya wajib. Kemudian bapak sekalian, di sini disebutkan oleh beliau perihal waktu pelaksanaan daripada sholat hari raya itu sendiri. Kapan waktunya? Kata beliau bapak sekalian, waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini min tulu isyamsi, dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari ya, ila zawali, sampai tergelincirnya matahari, min yaumi Idul Fitri, dari hari Idul Fitri, berarti 1 Syawal. Tak kala matahari tergelincir, berarti waktu zuhur tiba, bukan tenggelam ya, tergelincir. Berarti kalau itu di tengah sudah mendoyong, sudah dorong ke arah tenggelam. Berarti di waktu itu masuk waktu zuhur. Di hari Idul Fitri, berarti di tanggal 1 Syawal. Sampai situ ya waktunya. Berarti kalau kita sholatnya itu maaf jam 11, apakah boleh? Boleh. Sampai sholat hari raya jam 11, boleh. Ini sholat hari raya Idul Fitri, asalkan itu masih sebelum tergelincir di tanggal 1 Syawal. Tidak masalah, masih boleh. Karena waktunya masih ada. Awalnya kapan tadi? Terbitnya matahari. Berarti kalau belum terbitnya matahari, masih waktu subuh, ya, masih subuh masih ada, ya tidak cukup, nggak sah. Ya. Intinya nunggu sampai terbitnya matahari. Demikian ya. Ini untuk sholat Idul Fitri. Ada pun sholat Idul Adha sama, yaitu awalnya dari terbitnya matahari, bukan terbitnya fajar, terbitnya matahari, nongol mataharinya.
Sampai kapan? Ya tentunya sampai tergelincirnya matahari di hari Idul Adha, berarti di tanggal 10 Zulhijjah. Karena kalau tanggal 9-nya itu Arafah, tanggal 10-nya itu hari raya. Hari raya 11-nya, 12-nya, 13-nya itu namanya hari-hari tasyrik. Demikian nih, karena memang orang-orang berhaji di sana masih melakukan beberapa aktivitas ibadah-ibadah haji. Demikian diantaranya melontar jumroh, nanti bermalam di Musdalifah dan di Mina dan seterusnya. Itu nanti mereka mengerjakannya itu setelah hari raya atau tepatnya nanti di hari-hari tasyrik. Demikian ini saudara sekalian. Kemudian saya lanjut perihal kesunahan-kesunahan di dalam sholat hari raya. Kata beliau, Bapak dan Ibu sekalian, takhiruha ila antartafi'a qadra rumhin. Kesunahan-kesunahan di dalam pelaksanaan sholat hari raya ini adalah mengakhirkan pelaksanaannya sampai sekiranya matahari itu naik, qadra rumhin, seukuran seujung tombak. Berarti sudah mulai naik, ya anggap hampir mendekati waktu duha, gitu bukan terlalu pagi-pagi amat baru selesai sholat subuh ini, baru selesai waktu subuh ini langsung dikerjakan sholat hari raya. Enggak, nunggu dulu. Ya setidaknya kalau qadra rumhin itu sudah mulai menyengat, sudah mulai menyengat, sengatan matahari itu sudah mulai berasa, setidaknya ini untuk waktu pelaksanaannya. Ya alasannya Bapak sekalian, kalau dari terbitnya matahari langsung khawatir, karena di situ ada yang namanya waktu-waktu yang tidak boleh kita mengerjakan sholat. Kapan aja nanti waktu-waktunya tidak boleh kita mengerjakan sholat? Di antaranya setelah sholat subuh, di antaranya tatkala terbitnya matahari itu tidak boleh. Makanya disunahkan untuk mengakhirkan. Walaupun sebetulnya tidak apa-apa karena sudah masuk waktunya cuma biar tidak bertabrakan dengan waktu itu. Karena gini Bapak sekalian, kembali diingatkan waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat itu tidak semuanya sholat karena sholat yang tertentu. Jangan dikira maaf, ini kan waktu-waktu tidak boleh sholat. Seperti waktunya itu diantaranya adalah setelah sholat subuh, diantaranya tatkala terbitnya matahari. Ini mirip tapi berbeda. Mirip tapi beda. Setelah sholat subuh sama terbitnya matahari itu beda. Kalau kita seumpama sholat subuhnya itu di awal jam 4 waktu subuh tiba kita langsung sholat, maka setelah itu tidak boleh kita mengerjakan sholat sunnah yang masuk kategori yang tidak diperbolehkan. Nanti akan disebutkan yang seperti apa sholatnya yang tidak diperbolehkan. Demikian tapi tentunya berbeda ini dengan yang namanya terbitnya matahari. Maka sama tatkala di waktu asar semacam ini, setelah sholat asar tidak boleh kita melakukan sholat, karena ini termasuk waktu yang dilarang setelah sholat asar. Jadi kalau kita sholat asarnya itu di awal waktu, ya setelah itu tidak boleh kita mengerjakan sholat yang tertentu tadi, karena itu termasuk waktu-waktu yang diharamkan. Beda lagi nanti tatkala waktu yang berikutnya, apabila matahari itu sudah mulai menguning seakan-akan di atas pucuk gunung, berarti hampir-hampir tenggelam, kita tidak boleh juga sholat di situ. Saya belum sholat asar ini. Sholat asarnya nantilah agak-agak mepet-mepet sebenarnya. Apakah boleh saya sholat sunnah? Tidak boleh. Alasannya kenapa? Alasannya dia di waktunya diperbolehkan. Yaitu tatkala isfiror. Setidaknya itu matahari itu sudah mulai menguning cahayanya. Kan demikian. Ini beda lagi Jadi ini dua waktu yang berbeda. Demikian Ya ini setidaknya perlu dipahami. Maka sama nanti tatkala matahari itu tepat berada di atas kepala kita, atau istilahnya itu waktu istiwa. Nah, nanti Bapak-Bapak sekalian, waktu-waktu ini tidak boleh kita melaksanakan sholat. Sholat yang seperti apa? Sholat sunnah yang sekiranya memiliki sebab itu sebab yang terdahulu. Maaf, sebabnya itu nanti, bukan terdahulu, sebabnya itu nanti. Belum ada sebabnya. Dan sholat-sholat sunnah yang tidak memiliki sebab tidak boleh. Sampai mau sholat hajat di situ tidak boleh. Sampai mau sholat istikharah di waktu-waktu itu tidak boleh. Tapi kalau saya mau sholat tahiyatul masjid boleh enggak? Boleh. Sholat tahiyatul masjid boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu Bapak-Bapak sekalian, itu sebabnya itu duluan, bukan sebabnya itu nanti. Berarti sababun mutaqaddimun, memiliki sebab yang terdahulu. Apa sebabnya? Masuk masjid.
baru disunahkan sholat. Berarti kan sebabnya dulu, baru sholatnya. Kan demikian. Boleh nanti. Seumpama maaf, saya tidak sengaja masuk masjid. Kebetulan saya sudah sholat asar. Dan bahkan mungkin kebetulan ini sudah mepet waktu maghrib. Sudah menguning ini mataharinya, cahayanya. Boleh nggak saya sholat di situ? Boleh. Kalau sholat tahiyatul masjid. Karena sebabnya itu terdahulu. Demikian nih. Atau sebabnya itu berbarengan. Pas di waktu itu tadi, sudah sholat asar bahkan. Dan mungkin sudah mulai menguning cahaya mataharinya. Tidak tahunya terjadi gerhana matahari. Pas di waktu itu. Boleh tidak saya sholat? Boleh. Karena alasannya sebabnya itu berbarengan. Karena sholat gerhana itu berbarengan dengan tertutupnya matahari atau tertutupnya bulan. Ya kalau belum tertutup atau sudah tertutup, ya sudah selesai waktunya. Tidak mungkin ada. Jadi sholat sunnah itu ada karena sebabnya berbarengan. Yang tidak boleh itu kalau tidak punya sebab. Tiba-tiba sholat 2 rakaat gitu aja, ya tidak boleh. Atau sholat sebabnya itu nanti. Seperti sholat hajat, istikharah. Atau sholat-sholat yang lainnya yang memiliki sebab yang nanti. Maka tidak boleh ditaruh di waktu-waktu ini. Nah di sini bapak sekalian. Untuk sembahyang hari raya ini sebetulnya boleh dilakukan di waktu itu. Cuma yang dikhawatirkan itu kalau ada unsur kesengajaan. Sengaja melakukan di waktu itu dengan menabrak ketentuan yang ada. Tidak apa-apa kan, ini kan tidak apa-apa. Kita kan sholatnya itu sebabnya itu terdahulu. Saya sengaja mau sholat di waktu ini. Khawatir meremehkan agama, makanya tidak boleh. Kalau saya sholat tahiyatul masjid di waktu sekarang dan saya sudah sholat asar dan saya itu meremehkan, tidak apa-apa. Saya kan sudah sholat asar, tapi tidak apa-apa kan saya sholatnya kan sholat tahiyatul masjid. Kalau niatannya meremehkan bos sekalian, ini ialah yang menyebabkan tidak boleh. Cuma kalau makanya tadi saya katakan kalau seumpama kebetulan masuk masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Karena memang tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur beda kalau ada unsur kesengajaan, sengaja menaruh di waktu yang diharamkan, ya bukan gara-gara sholatnya, gara-gara kesengajaan dan sengaja itulah yang menyebabkan dia tidak boleh mengerjakan sholat itu di waktu itu di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Makanya khawatir masuk ke kategori ini, lebih baiknya, lebih bagusnya sholat hari raya itu ditangguhkan sampai sekiranya matahari itu sudah seukuran satu ujung tombak gini. Setidaknya biar keluar daripada waktu-waktu yang diharamkan. Makanya kenapa kok disunahkan untuk mengakhirkan demikian nih, walaupun waktunya itu dari terbitnya matahari sudah masuk. Mungkin demikian nih. Ya ini setidaknya sekalian kesunahannya. Kemudian saya lanjut. Yang kedua adalah fi'luha bil masjid ini tasaat. Salat 2 hari raya ini Bapak sekalian, itu kesunahannya adalah melakukannya itu di dalam masjid. Kalau memang ittasa'a, luas, mampu menampung jamaah. Jadi kalau memang diperkirakan jamaahnya itu ya banyak tapi tidak penuh masjidnya, maksudnya masih menampung, lebih baik di masjid. Lebih baik di masjid. Ini sunnahnya, sunnah. Wa illa kalau seumpama meluber, jamaahnya itu banyak sekali sampai keluar seumpama, seumpama. Berarti kesunahannya fil ghairihi, di selain masjid. Di selain maksudnya biar menampung jadi satu. Ini berarti di lapangan. Kan terkadang kan ada semacam itu sholat hari raya di mana? Di lapangan. Lapangan mungkin di terasnya kecamatan kah biasanya atau di lapangan di Suarga Barat. Ya tidak mengapa. Ini kalau kita bicara tentang afdolnya, ya kita lihat terlebih dahulu. Kalau seumpama masjidnya itu masih menampung, ya setidaknya di masjid. Tapi kalau tidak menampung karena jamaahnya banyak, karena ya jarang-jarang sholat hari raya ini setahun sekali ini seumpama akhirnya berbondong-bondong, anak-anaknya dibawa, cucu-cucunya dibawa semuanya. Ini banyak ini jamaahnya. Oh kalau memang demikian, ya bisa jadi lebih utamanya, lebih afdolnya sholatnya itu bukan di dalam masjid. Yaitu di tanah lapang sekiranya menampung semuanya. Demikian ini di antara kesunahannya sekalian. Wa taqiful huyyadu bi babil masjid yasma'na al khutbata. Begitu juga kata beliau bagi wanita-wanita yang dalam keadaan haid. Wanita-wanita dalam keadaan haid bukan berarti mereka tidak boleh untuk mendatangi hari raya tetap dianjurkan. Untuk mendatangi sholat hari raya itu tetap dianjurkan. Namun mereka tentunya tidak mengerjakan sholat
Tapi mereka setidaknya duduk manis ya di luar masjid. Kalau di sini di luar pintu masjid, karena kalau zaman dahulu ya masjid itu ya apa namanya tanahnya untuk emperannya, untuk terasnya, untuk itu ya nggak ada. Jadi ya masjid ya itu. Makanya bahasanya itu setelah pintu masjid. Jadi mereka orang-orang dahulu itu di zaman Nabi itu perempuan itu tatkala menghadiri sembahyang hari raya ini, tatkala dalam keadaan haid, mereka bahasanya di luar masjid. Kalau zaman dahulu di luar pintu masjid. Jadi, duduk di sana. Nah, duduk manis di sana. Apa tugasnya? Kenapa kok semacam itu? Tetap dianjurkan semacam itu padahal dalam keadaan haid. Tujuannya agar yasma'nal khutbata, agar mereka mendengarkan akan khutbah yang disampaikan. Demikian ya. Jadi boleh, intinya kalau dalam keadaan haid ya setidaknya tetap dianjurkan. Ya kalau bisa ya tetapnya di luar masjid. Demikian ya untuk mendengarkan khutbahnya tadi. Kemudian yang ketiga bahwa sekalian kesunahannya disebutkan dalam kitab ini adalah ihya'u lailatiha bil ibadah, menghidupkan malam-malam hari raya itu sendiri dengan beribadah kepada Allah. Menghidupkan malamnya dengan beribadah. Malam hari raya itu disunahkan untuk menghidupkannya dengan beribadah sekalian. Ya karena memang sebagaimana kita ketahui bersama ini, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah itu yang dianjurkan kita untuk beribadah dan tidak bakal ditolak doa-doa kita apabila kita memanjatkannya, itu diantaranya adalah di malam hari raya, di 2 malam hari raya, baik itu malam hari raya Idul Fitri maupun malam hari raya Idul Adha. Demikian ya setidaknya, karena terkadang kita ini kita ini ya sibuk macam-macam kalau di malam hari raya itu, bikin ini, bikin itu, gini. Kalau zaman dahulu sibuknya dengan beribadah, kita sibuknya sekarang macam-macam, nyiapkan ini, nyiapkan itu, wadenya ke apa, dan seterusnya, sehingga lupa beribadah kepada Allah. Yang jelas ini tetaplah setidaknya walaupun kita menyiapkan itu semuanya, ya jangan lupa untuk setidaknya juga menghidupkan malam-malam tersebutkan. Itu jelas malam yang bakal diijabah doa kita oleh Allah, beribadah di dalamnya. Demikian ini diantaranya sekalian. Dan tentunya kata beliau di dalam catatan kaki dalam kitab ini, dan masuk kategori atau mendapatkan kategori menghidupkan malam hari raya itu tentunya dengan menghidupkan sebagian besar daripada malam hari raya. Jadi kalau kita ini biar dianggap menghidupkan malam-malam hari raya, berarti kita harus beribadah kepada Allah di sebagian besar malamnya. Di sebagian besar malamnya. Jadi dibagi 2. Kalau dari imbah maghrib lah karena ada yang mengatakan imbah maghrib itu sudah malam, imbah maghrib sampai subuh, ya bagi 2. Jadi bagi 2, ya setidaknya kita beribadah itu ya separuh lah, separuh daripada malam. Itu nanti baru dikatakan dia menghidupkan malam hari raya. Demikian. Kalau tidak bisa, Bapak sekalian, tidak bisa, ya setidaknya menjaga 2 sholat itu dalam keadaan berjamaah. Yaitu sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh dalam keadaan berjamaah. Sholat isya dan sholat subuh dalam keadaan berjamaah. Bukan apa-apa, karena alasannya sebetulnya mengikuti sabda Nabi. Kata Nabi, man shallal isya'a fi jama'atin. Kata Nabi, siapa orang di antara kita yang sholat isya itu berjamaah, maka kata Nabi seakan-akan dia menghidupkan separuh malamnya. Seakan-akan dia menghidupkan separuh malamnya. Kalau dia sholat subuhnya ternyata berjamaah juga, maka dia seakan-akan telah menghidupkan sepanjang malamnya tadi malam. Apabila dia sholat isyanya sama subuhnya berjamaah. Jadi ya kalau dari sini ya setidaknya kita dapat fadilah ini, walaupun tentunya berbeda Ya tentunya berbeda kalau kita menghidupkan malam betulan sama ini, ya tentunya berbeda. Tapi setidaknya kalau kita tidak mampu beribadah menghidupkan malam-malam hari raya, ya setidaknya kita sholat isyaknya berjamaah dan begitu juga sholat subuhnya berjamaah, biar sesuai dengan sabda Nabi lah. Setidaknya kita seakan-akan menghidupkan sepanjang malam. Ini setidaknya, ini minimalnya semacam itu, biar kita mendapatkan keutamaan menghidupkan malam-malam hari raya. Kemudian, bahwa sekalian, saya lagi di sini kesunahan berikutnya adalah al-ghuslu mandi.
Jadi tatkala kita sembahyang hari raya disunahkan untuk mandi. Kapan mandinya ini Bapak sekalian? Di hari raya ini mandinya itu masuk waktunya min muntasafil laili, dari pertengahan malam. Jadi kalau sudah masuk pertengahan malam, maka sudah masuk pula lah waktu disunahkannya mandi hari raya. Demikian ya. Beda tentunya dengan Jumatan ya. Kalau sholat Jumatan itu dengan terbitnya fajar. Demikian ya, dengan terbitnya fajar, maka di waktu itu sunnah kita atau mulai diperbolehkan untuk mengerjakan mandi di hari Jumat atau untuk menghadiri sholat Jumatan. Kan demikian. Kalau ini mandi di dalam hari raya ini waktunya itu dari pertengahan malam, demikian ya. Dan ini Bapak sekalian, mandinya ini tidak bakal habis kecuali kalau sudah tenggelam matahari. Waktunya ini tidak bakal habis kecuali kalau sudah tenggelamnya matahari di hari itu. Berarti kalau hari raya Idul Fitri, berarti waktunya mandi ini disunahkan sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari di 1 Syawal. Berarti kalau tadi 1 Syawal, tadi itu hari raya, ya sebentar lagi nih waktu habisnya. Waktu habisnya sebentar lah. Jadi kalau kita sekarang mandi hari raya boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa, masih masuk waktunya. Karena kenapa kok demikian Bapak sekalian? Karena kalau hari raya ini Bapak sekalian disunahkan mandi itu untuk harinya, bukan untuk orang yang menghadiri Jumatan. Bedanya ya, kalau Jumatan, sholat Jumat itu disunahkan mandi untuk siapa? Untuk orang yang menghadiri Jumatan. Kalau dia tidak menghadiri Jumatan, maaf ya, dia seorang perempuan, tidak hadir Jumatan, ya tidak disunahkan mandi. Disunahkan mandi Jumatan itu untuk orang yang menghadirinya. Nah, beda dengan mandi hari raya. Kalau mandi hari raya ini disunahkan mandi itu bukan untuk orang yang menghadiri sholat Idul Fitri atau Idul Adha, namun diperuntukkan untuk harinya. Sehingga dalam hal ini berbeda. Wanita-wanita yang haid, wanita-wanita yang nifas, atau bahkan selepas sholat hari raya, atau orang yang tidak ikut sholat hari raya, tetap mereka semuanya disunahkan untuk mandi untuk hari rayanya. Demikian, ini sedikit perbedaan mengenai mandi Jumat dan juga mandi untuk 2 hari raya. Kemudian Mas sekalian, saya lagi di sini yang kelima kesunahannya adalah at-tatayyub wa tazayyunu. Tatkala kita menghadiri sembahyang hari raya, Bapak sekalian, disunahkan untuk at-tatayyub. Tatayyub itu memakai wangi-wangian, wa tazayyunu, berhias-hias diri, memperbagus diri kita. Lil qaidi, untuk siapa ini disunahkan pakai wangi-wangian dan berhias diri Bapak sekalian di hari raya? Yang pertama untuk qaidi. Qaidi itu untuk orang yang duduk. Maksudnya dia tidak kemana-mana, tidak sholat hari raya. Mungkin dia sakit dalam rumah, maksudnya gitu. Qaid itu duduk, maksudnya qaid itu ya sebenarnya orang yang duduk, maksudnya dia tidak keluar, dia tidak sholat lantaran dia sakit atau hal-hal yang lain. Tetap disunahkan untuk berhias diri, untuk pakai wangi-wangian. Wal khariji, baik itu orang yang keluar. Maksudnya keluar itu apa? Yang menghadiri sembahyang hari raya, tetap disunahkan juga bagi dia. Lebih-lebih disunahkan untuk memakai wangi-wangian dan berhias di wal kibari, orang-orang yang sudah dewasa, wasigari, dan juga anak-anak tetap disunahkan untuk pakai wangian. Sawaul musalli atau sawaun al musalli minhum wa ghairuhu, baik itu dia dalam keadaan sholat hari raya maupun tidak sholat hari raya, semuanya disunahkan untuk pakai wangi-wangian. Demikian dan bahkan kata beliau, wa yusannu khurujul ajuz wa ghairi dawatil hay'ah minan nisa bi thiyabin badhilatin wa amma syabatu wa dawatul hay'ah fayukrahu lahunna hudurul idaini wa salatuhunna fi buyutihinna afdal. Kata beliau Bapak sekalian, dan bahkan disunahkan untuk keluar menghadiri sembahyang hari raya al-ajuz. Ajuz itu siapa sih? Wanita-wanita tua wanita-wanita yang sudah tua, nenek-nenek itu acil-acil yang sudah tua itu tetap disunahkan untuk keluar menghadiri sembahyang hari raya. Wa ghairi dawatil hay'ah, dan wanita-wanita yang hay'ah itu keadaan atau bodinya. Maksudnya
wanita-wanita yang ya biasa-biasa penampilannya, bodinya itu biasa-biasa saja, tidak menarik lah bahasanya ini, yang biasa aja, tidak apa-apa, disunahkan untuk menghadiri sembahyang hari raya, tapi tentunya dengan cara seperti apa? Dengan memakai pakaian-pakaian biasa, jangan sampai mungkin ya sebetulnya biasa aja, tapi pakaiannya itu mahal-mahal gitu nih, kelihatan ini istrinya pejabat mungkin mau, ya enggak juga lah demikian nih. Intinya kalau mau tetap menghadiri sembahyang hari raya ya tentunya menggunakan pakaian-pakaian yang biasa demikian nih, biar tidak menimbulkan fitnah. Demikian kalau bisa ya mungkin bercadar biar enggak kelihatan, kan demikian sekali, ini kesunahannya nih. Kemudian kata beliau, ammasyabatu, adapun pemudi atau wanita yang masih muda itu syabah. Karena kalau laki-laki syabun, ini pemuda. Kalau perempuan syabatun, ada taknya nih, berarti ya pemudi. Kalau itu pemuda ya berarti pemudi, wanita muda, wanita yang masih muda. Maka kata beliau, wanita yang masih muda, wadawatul hay'ah, dan juga wanita-wanita yang mungkin berparas elok dan mungkin bodinya mungkin aduhai mungkin gitu nih, orang kelihatannya itu tertarik tatkala melihat bodinya walaupun mungkin agak tua, karena memang ini kategori juga nih. Terus bagaimana? Apakah disunahkan bagi mereka untuk menghadiri sembahyang hari raya? Maka kata beliau, yukrahu lahunna hudurul idaini, makruh bagi mereka untuk menghadiri sembahyang hari raya. Makruh hukumnya, nggih. Makruh hukumnya. Dan bahkan kata beliau, sholatnya mereka hari raya maksudnya nih. Yaitu siapa mereka di sini? Wanita-wanita muda, ya, yang muda-muda itu, ya, yang lagi apa, ya, luar biasa, yang lagi fresh-freshnya, ya, yang seger-segernya mungkin, ya, yang lihat itu titik banyu liurnya mungkin, yang muda-muda itu, ya. Nah itu, dan juga yang mungkin yang agak tua, cuma datul hay'ah, yang mungkin gimana gitu, ya, yang mungkin gimana keadaannya, bodinya dan seterusnya. Nah, maka sholatnya mereka fi buyutihinna, di rumah-rumah mereka, afdalu, itu lebih utama. Untuk hari raya ini lebih utama. Lalu terus sholatnya bagaimana? Sholatnya apakah dengan khutbah? Ya tidak perlu, sholat sendiri kan boleh, ya? Sholat hari raya sendiri boleh, tidak harus berjamaah, kan demikian, ya? Terkadang semacam juga sekalian. Intinya sholatnya mereka itu kalau memang di rumah ya lebih afdal. Tapi kalau memaksa untuk sholat hari raya di masjid bagaimana? Sholat hari raya dengan orang banyak bagaimana? Ya tetap nih, kan hukumnya makruh tadi nih. Tapi tentunya ya tadi jaga diri aja. Jadi kalau mau berpakaian, pakainya biasa aja. Kalau pingin ngotot, pingin sholat bersama orang banyak, kan demikian, pakai wangi-wangiannya yang biasa-biasa aja. Jangan di waktu itu dijadikan momen untuk saingan dengan yang lainnya gitu nih. Ya cantik-cantikan ya beda lagi nih kalau semacam itu nih. Itu beda lagi. Tapi kalau memang ingin menghadiri sembahyang hari raya, ya tentunya perlu diperhatikan hal-hal yang lain yang sekiranya dilarang di dalam agama. Demikian nih, biar tidak terjadi fitnahnya jelas semacam itu nih. Kemudian saya lagi di sini sekalian, kesunahan berikutnya adalah al-bukuru li ghairil imam, yaitu bercepat-cepat bergegas untuk menghadiri sembahyang tersebut li ghairil imam, namun selain imam. Demikian ya. Kemudian sekali salah di sini ya. Perihal tadi disebutkan kan tadi maaf ya, disunahkan untuk ya berhias-hias, kemudian ya apa nih, berharum-harum. Itu nanti sekalian untuk berhias-hias diri seperti mungkin merapikan rambutnya, mencukur bulu-bulu yang ada, merapikan anggota tubuhnya yang lain, itu nanti disunahkan demikian selama orang itu tidak berudhiyah. Tapi kalau orang itu berudhiyah, nih, kalau ada seumpama maaf nih, saya berudhiyah, menyembelih binatang kurban, maka bagusnya, afdolnya, tatkala dituntut untuk berhias diri, jangan sampai kita menghilangkan atau menanggalkan sedikit pun daripada hal-hal yang ada dalam anggota tubuh kita, seperti mungkin rambutnya atau mungkin kukunya atau yang lain-lainnya. Sampai kapan? Sampai kita sudah betul-betul berudhiyah, sudah disembelih binatang kurbannya, baru tidak apa-apa dipotong dan seterusnya. Tapi kalau belum, jangan. Alasannya kenapa? Agar semua anggota tubuhnya itu merata,
kena semuanya daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya orang yang berudhiyah itu ya ganjarannya besar, pahalanya besar, dan memang amal ibadah yang paling utama, yang paling afdol di hari raya, di waktu itu, di hari raya Idul Adha adalah dengan menumpahkan darah, yaitu dengan ya menyembelih binatang kurban. Maka sunnahnya biar mencakup semua anggota tubuh kita, dapat ampunan Allah, dapat ya anugerah daripada Allah, ya jangan sampai ditanggalkan, jangan sampai hilangkan, dicabut, dipotong dan yang lain. Makanya nanti termasuk kesunahan ini sampai kapan? Sampai kita betul-betul berudhiyah, sampai betul-betul kita berudhiyah. Mungkin demikian ini kesunahannya. Tapi kalau kita tidak berkorban, ya tidak apa-apa sampai mau merapikan yang lain. Sampai tidak berkorban kok. Sampai tidak berkorban, ya terserah mau apa merapikan, tidak masalah. Tapi kalau kita berkorban di waktu itu, ya jangan sampai merapikan atau memperbagus diri itu dengan mencabut sesuatu yang ada dalam anggota tubuh kita. Karena itu nanti tidak dianjurkan. Itu hukumnya makruh. Demikian ya. Kemudian saya lanjut di sini yang ketujuh diantaranya lagi kesunahannya adalah al-masyu ilaiha dhahaban waruju bitariqin akhar aqsara lianna ajra adh-dhahab a'zamu fayundabu tadwiluhu liyakthura al-ajru bi kathratil khuta waliyustasta in kana min ahli al-ilmi wa yatasaddaqa fihima wal yashhada lahu at-tariqani. Kata beliau sekalian, sunnahnya tatkala kita menghadiri sembahyang hari raya itu al-masyu, yaitu pergi menuju tempat pelaksanaan hari raya itu. Kita bagusnya tatkala pergi itu dalam keadaan jalan kaki, Bapak sekalian. Ini sunnahnya. Afdolnya itu berjalan, berjalan kaki. Kemudian kalau bisa, tatkala kita kembali pulang ke rumah setelah sholat hari raya, itu kalau bisa kembalinya itu melalui jalan lain, bukan jalan yang kita jadikan untuk pergi ke masjid yang sebelumnya. Jangan. Kalau bisa lewat jalan yang lain yang lebih pendek, maksudnya yang lebih cepat. Kalau seumpama lewat sebelah sini itu agak jauh, yang sebelah sini dekat, berarti tatkala kita datang lewat yang jauh, tatkala pulang lewat yang dekat jalannya. Demikian jalannya. Kan demikian ini sunnahnya, Bapak sekalian. Sunnahnya. Kenapa kok demikian? Alasannya, kenapa kok kita disunahkan untuk jalan? Tatkala berangkat kok disunahkan untuk melalui jalur yang jauh daripada yang pendek? Alasannya li'anna ajran dhahab, karena pahala berangkat itu a'dhamu, lebih besar pahalanya. Pahalanya besar. Makanya kalaunya jauh tambah banyak khuto langkahnya, maka tentunya lebih banyak pula pahalanya. Makanya kata beliau disunahkan untuk melamakan. Tatkala berangkat itu disunahkan untuk melamakan. Kalau bisa muter-muter, bukan muter-muter. Intinya jalannya itu di jalan yang jauh sekiranya, biar lebih banyak pahalanya. Karena tatkala kita melangkahkan kaki itu lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi pahalanya. Demikian Nah, kalaunya pulang ya berbeda Kalau pulang itu kan kita tidak beribadah lagi, kita mau pulang. Maka sunnah itu bagaimana? Ya melewati jalur atau jalan yang singkat. Gitu ini kesunahannya. Dan juga alasannya kenapa kok tatkala kita berangkat dianjurkan untuk jalan yang jauh? Tujuannya walius tafta, agar dimintai fatwa, agar berbicara tentang ilmu agama apabila beliau termasuk orang yang ahli ilmu. Jadi terkadang ini gurunya mungkin atau ustadznya, kemudian dia jalan, kemudian ada yang membarenginya di hari raya itu, jalan sambil ngobrol-ngobrol tentang ilmu agama. Bagus, dan memang itu anjurannya. Makanya disunahkan untuk jalur yang jauh. Demikian, dan bisa jadi di waktu itu tatkala kita jalan yang jauh, sekalian, kita bisa memudahkan untuk bersedekah di dalamnya. Tatkala kita berangkat bersedekah melewati jalur ini, tatkala pulang kita juga bisa bersedekah dengan jalur yang sebelah sini. Kan tentunya orangnya beda. Sebelah sini mungkin ada targetnya, sebelah sana mungkin ada targetnya. Jadi biar kita bisa bersedekah di dalam dua tempat tersebut atau di dalam dua jalan tersebut. Dan alasannya lagi agar dua jalan tadi itu bersaksi di hadapan Allah kalau kita beribadah kepada Allah nantinya. Demikian lagi biar bersaksi. Makanya sekalian sunnahlah kita tatkala kita
Ya apa nih? Beribadah itu kalau bisa itu berpindah-pindah, ya. Berpindah-pindah. Tatkala kita sholat, ya tempat sholat itu berpindah-pindah, ya. Ya kalau kita mau menghadiri pengajian atau apa, kalau bisa jalurnya juga beda-beda, gitu, ya. Biar bersaksi semuanya. Karena tempat-tempat yang kita lewati untuk beribadah kepada Allah itu nanti di hadapan Allah akan bersaksi memberatkan amal ibadah kita, ya. Karena memang nanti akan bersaksi semuanya bahwasanya si A, si B dulu waktu di dunia dia pernah melewati jalanku, melewati aku untuk menghadiri majelis ilmu dan seterusnya. Demikian ini di antara kesunahan-kesunahannya tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti tatkala kita menghadiri sembahyang hari raya Bapak sekalian. Kemudian saya lanjut di sini Bapak sekalian, kesunahan berikutnya adalah ta'jilu sholati idin nahri fi awal waktiha. Kata beliau, untuk sembahyang hari raya Idul Adha, maka kalau untuk Idul Adha itu disunahkan untuk mensegerakan. Jadi bukan agak lama, tapi kalau bisa mensegerakan. Jadi tatkala sudah matahari itu segala, matahari itu sudah seperti satu ujung tombak, ini satu tongkat, maka cepat-cepat langsung dilaksanakan sembahyang hari raya Idul Adha. Jangan ditunda lagi. Jangan ditunda lagi. Alasannya kenapa Bapak sekalian? Kalau Idul Adha itu disunahkan untuk mensegerakan, mensegerakan. Alasannya agar panjang waktu untuk berudhiyah setelah sholat hari raya. Jadi tatkala waktu menyembelih itu panjang, masih bisa hari itu tuh untuk ya bakar-bakar satenya gitu, bakar-bakar dagingnya kan gitu nih. Ya kan demikian nih, setidaknya biar cepat sholatnya, biar waktunya itu panjang untuk menyembelih korban. Demikian nih. Kalau hari raya Idul Fitri itu berbeda. Kalau hari raya Idul Fitri itu sekalian kebalikannya. Untuk melambatkan, ya. Malah melambatkan, bukan mempersegerakan tapi melambatkan. Di sini disebutkan kalau untuk Idul Fitri itu dilambatkan sampai sekiranya matahari itu terangkat bukan satu ujung tombak tapi dua ujung tombak. Sudah betul-betul panas memang, ya. Sudah betul-betul panas. Ini sunahnya. Agar apa? Kenapa kok demikian sekalian? Alasannya diantaranya agar waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu tetap ada. Karena gini ya sekalian, zakat fitrah itu waktu yang paling istimewa, yang paling afdol untuk mengeluarkannya itu tatkala kita berangkat menuju sholat hari raya. Itu afdolnya, waktunya nih. Ya kalau kita nitipkan ke nganu ya kelewatan nanti nih. Intinya kalau kita mau menyerahkan sendiri ke fakir miskin, menyerahkannya sendiri lebih baik ya tadi tatkala kita mau berangkat ke masjid. Makanya disunahkan ya sekiranya itu ukuran matahari itu sudah terangkat seperti layaknya dua ujung tombak. Bukan satu aja tapi dua. Sudah panas ini sudah menyengat. Ini sunahnya agar waktu untuk mengeluarkan sedekah di waktu itu tuh panjang, lebar waktunya, nggak cepetan. Beda dengan masalah hari raya Idul Adha, itu nanti disunahkan untuk mensegerakan, bukan untuk melamakan. Jadi tatkala sudah satu ujung tombak langsung aja sholat hari raya Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri lebih bagusnya tuh diundurkan karena alasannya berbeda. Dan juga Bapak sekalian tentunya berbeda nih. Kalau untuk Idul Fitri itu nanti sunahnya setelah kita sholat subuh itu disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu. Kalau untuk Idul Adha, setelah sholat subuh itu disunahkan untuk tidak makan minum. Kapan makan minumnya? Nanti setelah menyembelih kurban. Kalau bisa dengan hidangan tersebut. Kalau bisa nih, intinya kesunahannya setelah setelah pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha. Ini sunahnya berbeda. Ya karena memang ini Idul Adha ini disunahkan makan minumnya nanti setelah sholat, makanya dianjurkan untuk cepat-cepat sholatnya biar nanti bisa makannya lebih cepat waktunya. Demikian. Tapi kalau untuk Idul Fitri disunahkan makan setelah sholat subuh, disunahkan makan, tidak perlu lagi dia menahan lagi. Tidak perlu lagi dia, karena kenapa Idul Fitri disunahkan makan? Karena dia sudah puasa sebulanan, ya? Sudah puasa sebulan. Oleh karenanya tak datang waktu hari raya setelah sholat subuh langsung aja makan dan minum. Demikian ya, tidak lagi disunahkan untuk mengakhirkan seperti layaknya sholat
hari raya atau mengakhirkan makan dan minum di dalam hari raya Idul Adha. Mungkin demikian Mas Gani. Itu tadi perihal beberapa perbedaan antara sembahyang hari raya dan juga sembahyang hari raya Idul Fitri. Jadi perbedaan antara Idul Adha dan juga perbedaan Idul Fitri. Mungkin itu dulu Bapak sekalian. Insya Allah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Masya Allah. Demikian nih. Mungkin sebelumnya ditanyakan Ustaz.